rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita bisa bersama kembali di kelas Nuhbatul Nahu Tatbiki ya Pak ya, mohon maaf. Betul Pak. Tapi Pak ya sudah hadir Pak Milas, Pak Zainuddin, Bu Nina, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, ini kelas Nahu, kalau Ibu nyimak juga nggak apa-apa, boleh ya. Kelas Ya, Nahu setelah selesai sorob ya, setelah selesai sorob masuk ke kelas ini. Oh Ya, gitu. baik. Al-Wajhu Susani, wajah yang kedua, kunu isnal istiqnafiyah. Istiqnafiyah itu ibtidaiyah, itu awal kalimat, menjadi awal kalimat. Artinya kalimat berikutnya itu kalimat baru, istiqnafiyah. Ayat takunu harpan da'u ba'dahu al-jumalu. Jadi huruf da'u diawali. Diawali itu da'u itu diawali, mengawalinya. Da'u setelahnya, setelah kalimat. Jadi kalimat, kemudian ada kata. Nah, katanya itu berarti dia kalimat baru begitu ya Pak, istiqnaf ya. Ini kemarin sudah kita ulang sebentar. In dakholat ala jumlatil ismiyah. Jika masuk pada jumlah ismiyah, contoh, hadaraduyuhu, tamu telah hadir. Hatta, nah hatta ini istiqnafi, berarti ini dia pemisah dengan hadaraduyub, ini kalimat baru. Zaidun hadirun, Zaid hadir. Zaid hadir dengan hadaraduyub ini dua kata yang punya masing-masing nggak terikat dengan yang lain. Hadaraduyub, tamu hadir. Hatta Zaidun hadirun, Zaid hadir, gitu ya, terpisah. Maksudnya enggak saling menyandera, lepas ya, ini kalimat terpisah. Jadi kata di sini adalah menjadi awal dari kalimat baru Zaid hadirun. Hatta harfun istiqnafi, harfun istiqnafun, Zaidun mubtadaun marfu'un, hadirun khobar marfu'un. Zaidun ini mubtada, hadirun ini khobar. Kalau hadaraduyub, hadara ini fi'il, haduyub fa'il. Zaidun hadirun khobar, Zaidun itu mubtada, hadirun khobar. Kemudian yang kedua, wa nahwu qaulu Jarir, Jarir seorang penyair. Fa mazalat al-qasla tamuju di ma'aha islata. Ini ada kata, berarti ini kalimat yang di depan sudah sempurna ini. Ini menjadi awal kalimat baru untuk setelahnya berikutnya. Ma'udislata askalu. Di ma'udislata askalu ini dia kalimat sempurna. Yang dia sudah terbebas, tidak terangkai dengan kalimat yang di depannya. Hatta harfun isti'nafun, ma'u mubtada'un marfu'un, ma'u ini mubtada marfu'un, wa huwa mudhof, ma'u ini selain sebagai mubtada dia juga posisinya sebagai mudhof. Islata mudhof ilaih, harusnya mudhof ilaih jar, karena dia mamnu minas sorfi, kasrohnya dengan cara fathah, harusnya ma'u dislatin. Ini silata ini mudhof ilaih, ma'u mudhof, silata mudhof ilaih, harusnya dislati, tapi dia tidak menerima kasroh. Mudhof ilaih masrurun ala jari, dari ala jari al-fatatu, masrurnya dalam keadaan jar,
alamat majrur, alamat jarnya itu fathah. Ashkalu khobar marfu. Yang kedua yang B, in zakholat ala jumlatil fi'liyati al mabdu'atu fi fi'lin maudin. Yang kedua, jika masuk kepada jumlah fi'liyah mabdu'atu bi fi'lin maudin. Jumlah fi'liyah itu mabdu'atu dimulai atau didahului, diawali bi fi'lin maudin dengan kata kerja pasif, kata kerja pasif madi lampu. Nahu, contoh yang pertama, qalu ta'ala ma ta'tahum wa abba'ahum. Kata. Nah, kata ini berarti isti'nafi juga ini. Isti'nafi itu kalimat yang depan dengan yang belakang ini sudah berdiri sendiri, tidak saling mengait. Maksudnya sudah sempurna gitu. Rangkaiannya sudah sempurna. Mata tahum wa abahum, mata ta engkau telah berikan nikmathum kepada mereka, wa abahum dan kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang kakek moyang mereka. Nasu zikro, mereka melupakan zikro. Zikir itu menyebut ya zikro, melupakan zikir, menyebut atau bersyukur. Nasu zikro, mereka melupakan bersyukur. Hatta harfu isti'nafi yang menjadi awal kalimat baru nasud zikro. Nah ini kalimat ini sudah sempurna, yang di depan sempurna, yang belakang juga sempurna. Kemudian yang kedua Pak Zainuddin silakan. Wa qaulu ta'ala wasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Hatta harfu isti'nafi. Ya, harfun isti'nafun. Hatta di sini kalau disebut harfun isti'nafun berarti rangkaiannya sudah sempurna. Hatta ini menjadi tanda kalimat baru. Ya, atahum ini berarti kalimat baru. Berarti hatta artinya apa? Enggak punya arti. Kalau isti'nafi kan dia tanda dimulainya kalimat baru saja. Tapi kalau diartikan sehingga, ya kadang begitu. Atau yang diartikan sehingga sampai. Tapi kalau ini sesungguhnya dia tidak punya arti hatta itu. Menjadi tanda kalimat baru, dimulainya kalimat baru. As-sabaru, maka mereka bersabar. Ala atas makudzibu, atas apa yang mereka dustakan. Wa'udu, dan disakiti. Ini para nabi dan rasul kan posisinya didustakan dan disakiti, dizalimi, terus bersabar. Terus bersabar, tidak putus asa, tidak putus asa, tidak patah semangat, terus saja menyampaikan. Karena posisinya kan yang kewajibannya di situ menyampaikan. Kalau hasil mereka beriman atau tidak, bersyahadat atau tidak, kan terserah Allah saja. Tapi kewajiban para nabi dan rasul, para kiai, para ustadz kan sekedar menyampaikan saja, menyampaikan. Nah, terkadang kalau kita menyampaikan sudah mengundang, datang ke rumah, ayo Pak, hadir ke masjid, enggak datang juga, kadang kita kecewa ya. Padahal enggak perlu kecewa, karena ikhtiar kita itu sudah mendapatkan pahala, dan pahala itu tidak batal lantaran kemudian mereka yang kita undang itu enggak datang, tetap aja kita dapat pahala. Di pahala kita tidak digantungkan kalau kamu berhasil membawa itu orang-orang yang di rumah-rumah itu ke masjid baru dapat pahala, tidak begitu. Kalau kita sudah menyampaikan suratnya, undangan, pengajian, datang ke rumahnya, itu sudah sempurna. Ikhtiar kita sudah sempurna di situ. Nggak akan dikaitkan, digantungkan kamu baru berpahala kalau mereka datang ke masjid kemudian beriman. Nggak begitu. Para nabi dan rasul nggak begitu. Sekedar aja menyampaikan, memberikan peringatan. Atahum nasruna,
telah datang kepada mereka para Nabi dan Rasul, nasruna, pertolongan kami. Jadi fasobaru alama kutibu wa utu ini terpisah, artinya sudah sempurna kalimatnya. Atahum nasruna ini kalimat baru. Di hata dia pemisah kalimat. Sehingga kalau pemisah ya penanda bahwa di sini sesungguhnya adalah titik. Istinafi itu artinya kan pengawal atau tanda kalimat baru. Artinya boleh dikatakan wasabaru ala makudzibu wa udu, titik di sini ya Pak, titiknya itu dengan hatta, titik, karena Al-Quran tidak mengenal tanda titiknya kadang dengan wawu, titiknya dengan hatta. Di sini titiknya dengan hatta. Atahum nasruna menjadi kalimat baru. Ada aturannya nggak Ustaz? Pakai kata atau wawu Ustaz? Kenapa ini nggak pakai wawu gitu ya? Contohnya ini. Kalau dia wawu istinafi kan juga nggak ada artinya ya? Iya, kalau wawu itu biasanya di awal kalimat ya Pak, di awal kalimat, di ayat selesai. Di awal ayat ya. Oh ya gitu ya. Di ayat 2 selesai, baru kemudian ayat 3 diawali wawu. Biasanya wawu di awal. Ya, kalau ini di pinggir ya, di tengah. Ya, baik. Ya. Kemudian nomor 3, silakan Pak Milas. Wa qaulahu ta'ala summa badal wa qauluhu ta'ala summa badalna makana sayyi'atil hasanata hatta huruf istinafi. Iya. Ini hatta ini huruf istinafi, berarti afau ini nggak terkait, ini berdiri sendiri gitu ya, hatta. Jadi di sini titik, kalimat yang depan tuh titik, kemudian afau. Summa badalna maka nasihatal hasanata, kemudian kami ganti yang buruk kepada yang baik. Titik, sudah titik sini. Titiknya dengan hatta. Afau, mereka memohon ampun. Apa mengampuni ya, mereka mengampuni. Apa memohon ampun? Nah, apa? Coba surat Al-A'raf 95 tolong dibaca terjemahnya. Al-A'raf 95. Terjemahnya silakan dibaca. Ya, Al-A'raf 95. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan keseksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Al-A'raf 95 itu Pak ya? Iya betul. Iya. Jadi cuma badalna maka nasihati hasanah itu gimana tadi terjemahnya? Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan kalau di sini Ustaz, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Ya, yang diterjemah diartikan sehingga ya harta itu. Tapi kalau kita belajar lebih dalam, sesungguhnya dia nggak punya arti ya kalau di sini harfu istinafi itu hatanya. Tapi memang begitu, hatta itu sehingga sampai memang artinya di situ sekitar itu. Tapi sesungguhnya kalau diperiksa lebih dalam, dia hatta itu istinafi begitu ya, dia menjadi awal kalimat baru.
Baik, kemudian kita lanjut al-wasfu salis. Al-wasfu salis, bentuk yang ketiga. Hatta itu menjadi takunu harfa atfin. Harfu atfin, dia menjadi takunu harfu atfin. Menjadi huruf at. Di manzilatil wawu, yang menyerupai wawu ya, manzilat itu menyerupai wawu. Dia untuk yang ketiga, hatta itu dia menyerupai wawu sebagai huruf atf. Contoh nih. Akramtu duyufa hatta al-fuqara'a. Jadi artinya hatta itu apa? Ya, wawu berarti ya. Artinya wawu. Kalau wawu ya dan. Jadi katanya itu bermakna dan di situ. Hatta ini dia bimanzil, dia punya makna wawu. Akramtu duyufa wal fuqara'a, begitu ya. Itu kok hatta ya memang sinonim gitu dalam posisi ini. Hatta dengan wawu ya sinonim. Kalau diartikan hatta sehingga al-fuqara tidak nyambung. Akramtu duyufa, aku memuliakan duyuf, tamu, sehingga al-fuqara miskin, tamunya jadi miskin. Tidak nyambung. Kalau diartikan hatta itu wa, baru nyambung. Akramtu duyufa, aku memuliakan tamu, wal fuqara, dan juga orang-orang miskin. Jadi memuliakan tamu iya, memuliakan orang-orang miskin iya. Di hatta di situ bimana wawu atau wawu bimanzilatil wawi. Duyufa maf'ul bi dari fi'il akramtu. Ini maf'ul bi yang dikenai pekerjaan secara langsung. Wa alamatu nasbi al-fatkata, alamatnya fatkah, nasabnya mansub. Hatta harfu atfin, hatta itu harfu atof, ini harfu atof. Al-fuqara maktub, kalau wawu atof berarti fuqara ini maktubnya ke duyufa. Duyufa itu mansub, mansubnya dengan fatkah. Fuqara dia mansub juga, mansubnya dengan fatkah. Walatu nasbihi al-fathatu. Al-fuqara'a maktub ala duyuf, mansubun. Al-fuqara itu mansub karena maktubnya ke duyuf. Apa maktub? Lah ini wawunya kan atof, ini hatta kan wawu atof. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Alamat nasabnya itu fathah al-fuqara. Berikutnya baca Pak Ibu. Apa tadi ada yang mau menyampaikan? Mau tanya sedikit Pak Ustaz. Bu Nina, apa yang mau disampaikan? Yang maksud dan mansub itu Pak Ustaz. Kalau mansub gimana ya? So, Ibu nanti balik ke sorof satu dulu ya. Ibu konsentrasi sorof satu dulu ya. Enggak sedikit dulu Pak Ustaz, saya udah ada belajar sedikit gitu. Udah ada belajar sedikit maksud mansub, tapi kurang paham gitu. Oh iya. Kalau maksud kan yang di belakangnya maksud ke yang di awalnya itu ya Pak Ustaz ya. Ya, maktub itu yang diatopkan. Ya, maktub itu diatopkan. Maktubnya kemana? Ya, maksud ini ada wawu atau kalau wawu atau itu mengatopi atau fukoro. Fukoro kemana diatopkan? Ke duyuf. Nah, maksudnya begitu. Di fukoro itu maktub diatopkan kemana? Maktub itu diatopkan. Karena ini wawu atop, dia mengatopi fukoro ini maktubnya kemana? Ke duyuf. Karena jadi selalu yang dimaktubkan itu selalu yang di awal gitu ya Pak Ustaz? Iya, maktubnya ke sini ya, diatofkan ke sini. Maktub itu disambungkan. Jadi yang dimaktubkan itu adalah yang menjelaskan gitu maksudnya? Dimaktubkan ini posisinya dihubungkan sama. Dihubungkan ya dihubungkan Ibu ya. Ya, al-fuqara itu diatofkan atau dimaktubkan kemana? Dimaktubkan ke ad-duyufa.
Karena aduyufa ini mansub, mansubnya dengan fathah, fukoro ini mansub juga mansubnya dengan fathah. Karena sesuai dengan maktubnya, diatopkannya kemana? Keduyufa, oduyufa mansub, fukoro juga harus mansub fathah. Baik. Ya, syukran. Baik, kita lanjut. Pak siapa berikutnya? Pak Zainuddin atau Pak Milas? Fa'us sababiyah hiya allati tadullu ala anna ma qablaha sababun fi husuli ma ba'daha nahu dzakar fatah jaha Zakir fatan jaha fal mudzakaratu hiya asbabu bin najah. Iya, betul gitu. Jadi yang ketiga Pak sababiyah. Fa yang menjadi sebab gitu ya. Fa yang artinya sebab. Sababiyah sebab. Apa itu ya Pak sababiyah itu dulu yang menunjuk ala bahasanya ala anak bahwasanya makoblaha apa yang sebelumnya itu yang sebelumnya berarti yang di depan sababun menjadi sebab fi husulin menjadi sebab hasilnya husul itu ma'badaha setelahnya. Contoh ini zakir belajarlah fatanzah maka kamu akan lulus gitu ya. Jadi zakir ini menjadi sebab gitu ya, menjadi sebab kamu akan lulus. Zakir belajar. Kalau belajar maksudnya belajar keras, saya mau ujian belajar. Zakir belajarlah. Fatanzah maka kamu nanti akan lulus. Jadi zakir ini menjadi sebab kata yang kedua. Kata yang pertama menjadi sebab kata yang kedua, maka ini fa-nya disebut fa sababiyah, menjelaskan sebab. Jadi dengan adanya belajar akan menjadikan hasilnya apa? Lulus tanzah. Fal mudzakaratu hiya dan mudzakarah itu belajar, mengingat, memahami, dia sababu finajah, sebab atas keberhasilannya. Jadi ketika dia belajar ya lulus gitu ya. Kalau nggak belajar ya untung-untungan karena ini multiple choice ya, tinggal pilih APC. Kadang nggak belajar juga lulus ya. Ya. Tapi kalau belajar ya insya Allah lebih lulus begitu dibanding ketika tidak belajar. Syartuha syaratnya yustarotu disyaratkan pihak di dalam kalimat fasababiyah itu antus bako bin nafyin mahdin binafin au tolabin. Ya, syaratnya adalah dia didahului dengan kata nafi. Kata nafi. Kata nafi itu menidakkan negasi ya. Au tolabin atau permintaan. Ya. Contoh, awalan nafsin yang kata nafi yang artinya tidak negasi. La qauluhu ta'ala la yuqdo alaihim fayamut. Yukdo itu ditetapkan ya, diputuskan, ditakdirkan. Yukdo. La yukdo tidaklah yukdo. Yukdo itu dibinasakan ya, berarti ya, dibinasakan maksudnya. La yukdo alaihim fayamut. Tidaklah
dibinasakan alaihim atas mereka, fayamutu yang menyebabkan mereka mati gitu ya. Al-Fatir coba Pak, tolong dibuka Fatir 336. Al-Fatir 36. Fatir 36 ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Udah, Ustaz. Baca Bu, Pak, artinya Fatir 36 terjemahnya. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Iya, baik. Jadi tidaklah mereka dibinasakan, maka yang menyebabkan mereka mati ya. Baik, kita baca dulu. Fayamutu alfa'u sababiyah. Fa ini fa sababiyah. Kenapa mereka mati? Ya dibinasakan, ada di depan. Yukdo, dibinasakan. Fa-nya fa sababiyah. Kemudian setelah fa sababiyah itu fa sababiyah huruf atop. Maaf nih. Yamutu fi'il mudoreknya ini kenapa dia kok mansub? Fi'il mudorek mansubun karena setelah fa di sini ada an. An itu kan menasobkan. Asalnya yamu tuna. Ini fi'il 5 ini. Yamu tuna. Setelah masuk an jadi an yamutu ini. Nah, an yamutu tambah alif. An yamutu. Yamutuna an yamutu. Annya mana? Annya di sini dikatakan mutmar, an mutmarotu. Annya mutmar, wujuban karena memang dia harus sembunyi. Annya itu tidak boleh nampak. Setelah fa sababiyah, an itu wajib mutmar. Fa yang artinya mengandung arti sebab. Binasakan fayamut. Ya, sebab dibinasakan mereka itu mati. Jadi fa ini mengandung makna fa sababiyah. Fa yang menjadi sebab, menjelaskan sebab. Dibinasakan kemudian mereka mati. Setelah fa ada an, annya itu mutmar wujuban.
mutmar itu disembunyikan, sembunyi wujuban, dan dia hukumnya wajib, nggak boleh ditulis. Nah, nanti ada yang masih boleh ditulis. Tapi kalau an setelah fa sababiyah, dia wajib disembunyikan. Wa alamatu nasbi hadfununi, yamutu itu nasab, mudorek mansubun, ini yamutu fi'lun mudori'un mansubun, ya mansub oleh apa? Bi'an, oleh huruf an, mutmaratu wujuban, yang dia wajib sembunyi, annya itu wajib sembunyi, mutmaroh itu sembunyi, wujuban dia wajib sembunyi. Wa alamatu nasbihi hadfununi, alamat nasab dari yamutu itu adalah menghapus nonnya dicoret. Karena fi'il 5 nasabnya dengan cara menghapus non. Setelah menghapus non, kemudian ditambahkan alif ini. Alifnya tambahan. Ini alifnya tambahan. Di atasnya ditulis, diberikan sibrul mustadir ini ya Pak. Sibrul mustadir. Sibrul mustadir. Untuk menunjukkan apa? Wawu itu abaikan saja. Nggak usah dibaca. Diabaikan. Baik ketika wasol maupun wakob. Ya berhenti wawunya abaikan, nanti nyambung abaikan juga. Karena alif ini dia hanya sebagai farqiyah, alif farqiyah. Alif farqiyah apa? Untuk memberitahu bahwa wawunya ini wawu jamak, bukan wawu anggota fi'il. Ini alif farqiyah, ini alif tambahan karena sesungguhnya dia tidak ada. Asalnya yamutuna, kalau dihapus non ya hapus non, terakhirnya wawu. Tapi tidak begitu, setelah hapus non tambahkan alif. Namanya alif farqiyah untuk memberitahu wawu. Wawunya itu adalah wawu jamak. Li'anahu minal af'alil khamsah, karena yamutu itu adalah anggota dari fi'il 5 af'alul khamsah. Wawul jamaah, wawu jamaah itu ini yang terakhir ini, wawu jamaah. Domir mutasilun mabniun ala sukun, dia mabni ala sukun dengan harokat sukun, dia selalu sukun harokatnya. Fi mahali raf'in, dia menempati posisi rofa. Kenapa kok ditulis fi mahali raf'in, kok enggak marfu? Karena dia mabni. Wawu ini kan wawu dhamir nih. Ya fi mahali raf'in, yang menempati posisi rofa karena dia wawu ini adalah wawu fa'il. Wawu fa'il. Apa fa'ilnya wawu itu? Hum. Ini wawu ini adalah wakil dari hum. Jadi hum yamut. Hum yamut, mereka mati. Hum yamut ditulis yamutuna. Baik, nomor 2, silakan Pak Amilas. Hadisun la yamutu li muslimin salah satun minal waladi fayali jannaro illa takhilatal kosami. Fayalija al fa sababiyah huruf atof mabni ala fatki yalija Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratun wujuban. Alamatu nasbihi al-fatku. Wa fa'ilun dhamirin mustatirin taqdiratu. Wa Ya, baik. La yamutu, tidaklah mati, li muslimin,
yang dimiliki orang muslim salah satu tiga, maksudnya tidaklah anak seorang muslim tidaklah meninggal atau mati jika orang anak milik muslim memiliki anak meninggal sampai tiga gitu. Meninggal sampai tiga itu usianya berat itu. Pengen punya anak tapi setiap punya anak meninggal, punya anak lagi lahir meninggal lagi, punya anak itu berat, itu ujiannya itu berat. Tapi dihibur di sini ya, menghibur bagi orang yang dalam keadaan seperti itu, punya anak meninggal sampai tiga itu. Minal walati dari anaknya, salah satu tiga dari anaknya, salah satu minal walati, fayali janar, maka dia masuk neraka, yalija masuk neraka, fala yali janar ila tahilatal qasam, sekedar lewat saja. Maksudnya nggak masuk neraka banget, sekedar lewat tapi nggak masuk ya, maksudnya begitu. Di jaminan bagi orang yang punya anak tapi meninggal itu jadi syafaat, itu anaknya bisa memberikan syafaat. Syafaat apa maksudnya? Mengangkat orang tuanya itu, ini anak-anaknya itu nanti diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengangkat anak orang tuanya itu ketika ada di neraka, diangkat ke surga. Wallahu alam. Tapi tentu kalau dia juga ini orang tuanya juga sholat, puasa, zakat dan lain-lain ya. Kalau orang tuanya kafir ya enggak, karena di syaratnya adalah muslimin, ya orang yang muslim. Kalau orang tuanya kafir ya enggak masuk yang dibicarakan di hadis ini. Ya baik, Payalija kita fokus ke sini. Pak, kok ini masuk? Berarti di sini ada an, ada an yang disembunyikan, tidak ditulis. Setelah fa ada an. Fa'an yalija. Jadi yalija itu masuknya karena ada an. Karena fa itu enggak, dia tidak beramal. Fa sababiyah itu tidak beramal, maksudnya netral dia. Tidak merubah kata yang dimasuki. Kalau dia yaliju menjadi yalija itu karena ada an yang sembunyi setelah fa mutmar. Kenapa sembunyi? Karena an setelah fa sababiyah memang wajib sembunyi, tidak boleh ditulis. Maka di sini dikatakan an mutmarotun wujuban. Mutmarotun wujuban. Di an-nya sembunyi, dan sembunyi itu wujuban, memang harus wajib sembunyi, tidak boleh aturannya an setelah fa sababiyah wajib sembunyi, disembunyikan, tidak boleh ditulis. Fayalija fa'u fa sababiyah harfu atfin, dua huruf atf, mabniun ala al-fathi, fa'nya itu mabni ala al-fathah, fa yalija fi'lun mudhari'un mansubun, ya mudhari'nya mansubnya dengan fathah, kalau enggak mansub yaliju. Mansubnya oleh apa? Bi'an, oleh an. Annya mutmaroh itu sembunyi, wujuban, dan statusnya sembunyi, harus wajib sembunyi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ini alamat nasabnya fathah yalija, rokatnya fathah di jim. Al-fa'il, di dalam yalija itu ada fa'il. Dhomirun mustatir, fa'ilnya wujudnya dhamir. Mustatir itu juga disembunyikan, takdiruhu yang cocok dengan kata yalija itu adalah huwa. Yang cocok untuk yalija, dhamir yang menjadi fa'il itu adalah huwa. Di dalam yalija ada huwa. Huwanya kemana? Ke orang tua ya, Pak Yalija. Ke orang tua yang punya anak sampai meninggal 3 tadi. Huwa, dia orang tua, bapaknya atau ibunya. Kalau ibunya bukan huwa ya, iya, bapaknya. Tapi kalau disebut bapak ya mewakili untuk ibunya juga. Lanjut Pak, berikutnya siapa?
Hadithun maktabarat qadama abdin fi sabilillahi wa tamassahun naru. Al-Bukhari. Qauluhu lam yus'al Zaidun fayujiba laisa Zaidun muhmilan fayar suba. Ya, ini masih berikutnya. Oh, udah selesai ya. Ini enggak diurai nih. Ya, baik. Nomor 3, hadis. Iktabarat adalah berdebu. Iktabarat itu berdebu. Berdebu itu ya mengandung debu ya, kena debu. Kodama abdin. Ini kodama itu kodamani gitu ya, dua kaki, dua telapak kaki atau dua kaki. Kodamani kalau ditambahkan, diidhofahkan dengan abdin, maka dia menghapus nonnya hilang. Jadi kodama abdin, tidak boleh kodamani abdin, tapi asalnya kodamani, dua kaki. Jadi ditulisnya menjadi seperti ini, kodama abdin hasilnya. Ini kehilangan non, karena isim musanna atau jamak ketika diidhofahkan nonnya dihapus. Nggak boleh tetap kodama ni abdin, nggak boleh. Kodama abdin, dua kaki seorang hamba. Ini nonnya sudah hilang di sini. Ada non yang dihapus. Ini kaidah di isim musanna atau jamak ketika dijadikan mudhof maka nonnya dihapus. Kodama abdin, dua kaki seorang hamba, dua tapak kaki seorang abdin, hamba. Tidaklah berdebu kedua kaki seorang hamba fisabilillah ketika dipakai berjalan di jalan Allah, sabilillah. Fatamassahun nar, fa ini fa sababiyah. Di sini setelah fa ada an. Annya mutmar. Maka di sini fatamasa ini nasab, harusnya masuk. Masa ya masuk ya. Dia nasab. Tidaklah berdebu dua kaki seorang hamba yang dipakai berjalan di jalan Allah fisabilillah fatamasa unar, yang menyebabkan dia disentuh neraka. Jadi nggak akan tersentuh api neraka. Itu kaki yang berdebu karena digunakan untuk berjalan di jalan fisabilillah. Ini ada yang bertanya ini, kaki saya nggak pernah berdebu Pak Ustadz, nih pakai sepatu kaos kaki rapat. Oh, kalau begitu nanti kaos kaki sepatunya yang nggak disentuh neraka. Ya karena yang berdebunya kaki, bukan kakinya. Kan nggak begitu maksudnya. Berarti nanti sepatunya yang nggak disentuh neraka karena sepatunya yang berdebu. Nggak begitu. Maksudnya ya karena pakai sepatu pelindung ya tetap jadi maksudnya adalah kakinya berdebu seperti itu. Walaupun dia pakai sepatu terus sehingga yang nempel di yang debu itu nempelnya di sepatu. Itu ya sama saja maksudnya. Dia kaki itu yang nanti tidak disentuh oleh neraka, bukan sepatunya, bukan sepatunya. Ya, baik, sampai sini dulu ya Pak. Saya kebetulan ada tamu juga ini ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa akhir majelis wa naqallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.